atau disahkan oleh presiden, diangkat oleh presiden. Komisi-komisinya KPPU ini lembaga independen ya, yang tujuan didirikannya KPPU untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli ya dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, di KPPU ini juga ada dewan komisinya ya, atau komisionernya yang diangkat oleh presiden ya. Nah, KPPU ini tugasnya mengawasi Undang-Undang Nomor 5 ya tentang larangan praktek monopoli dan melakukan pengawasan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang apa? Tentang pengawasan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Jadi KPPU ini juga tugasnya untuk mengawasi terkait dengan mitra-mitra UMKM ya. Kemudian tugas secara lengkap ya, tugas KPPU ini secara lengkap itu apa? Tugasnya. Fungsinya itu merupakan menjadikan penegakan hukum persaingan usaha ya. KPPU ini satu-satunya otoritas persaingan usaha yang ada di Indonesia ya. Kemudian KPPU juga memberikan saran atau pertimbangan atas kebijakan pemerintah terkait hal-hal yang diatur di Undang-Undang Nomor 5. Kemudian fungsinya apa? KPPU pengendalian merger dan akuisisi ya. Banyak ya perusahaan-perusahaan yang mengalami merger, yang melakukan akuisisi karena berbagai pertimbangan. Contohnya misalkan yang sekarang pernah lihat televisi, kayaknya anak-anak zaman sekarang itu scroll media sosial semua ya. Sekarang yang ya mungkin nggak baru sih, nggak terlalu baru. Pernah tahu channel Net TV? Pernah. Nah, Net TV itu sekarang melakukan akuisisi ya. Sudah diakuisisi menjadi MD ya kayaknya, televisi. Nah, gitu. Ya. Jadi KPPU ini juga melakukan pengendalian atau penilaian terhadap merger dan akuisisi atau penggabungan badan usaha, peleburan, pengambil alihan saham ya, termasuk juga perpindahan aset-aset produktif. Nah, gitu ya. Jadi pelaku usaha yang melakukan transaksi tersebut harus memenuhi batasan ambang nilai, ada batasan-batasannya, ada standarnya. Kemudian wajib juga pelaku usaha atau perusahaan melakukan notifikasi. Notifikasi itu menginformasikan lah bahasanya ya ke KPPU dengan maksimal 30 hari kerja secara efektif ya, secara yuridis ya, dengan efektif lah. Inti efektif itu terus menerus efektif, waktunya menyesuaikan. Kemudian pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM juga. Jadi KPPU ini melakukan pengawasan atau mengawasi ya ke pelaksanaan kemitraan di antara pelaku usaha besar dengan UMKM ya. Nah, itu. Kemudian kewenangannya apa? Ya, KPPU juga berwenang menerima laporan dari masyarakat atau aduan kalau misalkan ada pelaku usaha atau perusahaan yang melakukan tindakan atau melakukan kegiatan ya yang melanggar undang-undang yang mengarah ke praktik monopoli ya. Kemudian melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Kemudian melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha ya yang diduga telah melakukan
melakukan pelanggaran, kemudian memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, ya, kemudian meminta bantuan penyidik. Dalam hal ini penyidik itu ya polisi ya. Nah itu, kemudian meminta keterangan dari instansi pemerintah, meneliti, mendapatkan surat atau alat-alat bukti lainnya guna penyelidikan, ya. Kemudian memutuskan atau menetapkan ada tidaknya pihak yang dirugikan atau adanya kerugian di pihak pelaku usaha ataupun masyarakat. Kemudian memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli, menjatuhkan sanksi juga, ya, berupa tindakan administratif atau sanksi administratif. Kalau sanksi pidana itu sudah kewenangannya kepolisian, ya. Kalian sudah pernah membuka websitenya KPPU, silakan dibuka kalau misalkan ada. Di situ ada visi misinya, ada anggotanya, tugas dan wewenang, ya, organisasinya apa saja, ya. Nah, kemudian di setiap daerah ya beda sama sama perlindungan konsumen kemarin kan ada cabangnya, cuman tidak terlalu tutup ya. Coba kalau misalkan di sini ini kan masuknya ke kanwil kalau KPPU setiap provinsi, kanwil daerah ya, kanwil 1, kanwil 2, kanwil 3, kanwil 4, kanwil 5, 6, 7. Ya nanti silakan dilihat seperti apa prosesnya atau regulasinya, ya. Di sini juga setiap di websitenya KPPU silakan dibuka. Di menu kanwil itu setiap kanwil itu ada berita masing-masing di situ, ya. Silakan kalian baca, kalian pahami, oh seperti ini pengawasan KPPU, pengendalian persaingan usaha yang tidak sehat, kemudian dari segi putusannya juga ya, atau pemeriksaannya ya. Nah ini ada pemeriksaan ahli dalam sidang-sidang perkara tender, itu juga ada. Pokoknya banyak ya. Kemudian ini sebagai informasi aja ya, di ruang publikasi di jurnal ini kalian bisa menulis artikel dan bisa dimasukkan ke jurnalnya KPPU. Di sini kita lihat ya. Sebentar. Bentar ya. Saya akan share screen dulu. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Tapi separuh. Apa? Separuh, Bu. Separuh? Ya, sebentar. Sudah kelihatan? Nah, di ruang publikasi jurnal kalian nanti bisa lihat, ketika kita ingin menjadi penulis ya, maksudnya ingin menulis artikel lah. Coba-coba, silakan kalian lihat di sini. Di sini ada ruang buat kalian bisa menulis, kemudian ini ada syarat nulisnya seperti apa ya, judul jurnal harus menarik. Nah, kalian ambil aja berita-berita terkait dengan persaingan usaha, ya di KPPU atau di internet, kalian analisis, kalian teliti, kemudian teknik penulisannya sesuaikan aja sama ini. Nah, nanti baru dikirim ke ini. Kelihatan ya, pengiriman naskah ya di jurnal kppu.go.id. Ketika nanti naskah kalian itu sudah dipublikasi, kalian akan mendapatkan insentif ini loh. Lumayan nggak kira-kira? Untuk setiap jurnal yang dipublikasikan akan diberikan insentif senilai 100.000 per lembar. Jadi kalau dalam satu artikel itu kalian ada 14 halaman, ya berarti 1.400.000 kalian dapat. Sedangkan kalian submit jurnalnya aja, memasukkan jurnalnya aja tidak dipungut biaya ya kan. Nah, ini bisa menjadi ruang belajar atau latihan kalian untuk
menulis ya, menulis karya tulis ilmiah, mumpung masih semester 5. Apalagi nanti kalau sudah mendekati skripsian, nanti kalian bisa menulis skripsi daripada menulis artikel daripada menulis skripsi gitu ya. Oke, mungkin cukup itu saja. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang bertanya? Jika tidak ada, mungkin kita ini aja ya, sudahi ya. Kita absen aja ya. Baik, Bu. Yang bertanya tadi ya, lupa saya. Yang bertanya siapa aja namanya? Sajidatul Ya, sama Wulan, Bu. Sama Wulan. Oke. Tak absen, Adnan Dava Sadila. Adnan Dava? Hadir, Bu. Oke. Ahmad Alfarel Sani? Gak ada ya, Ahmad Alfarel ya? Albert Ahmad Nugroho Albert. Hadir, Bu. Arianti? Hadir, Bu. Selvi Sapitri? Hadir, Bu. Deo Aprendi Yusuf? Hadir, Bu. Devina? Hadir. Devita Anggraini? Hadir, Bu. Fareza? Fareza? Gak ada ya. Vika Azizan? Hadir, Bu. Hadir. Karinta Rengganing? Hadir, Bu. Muammar Kadafi? Hadir, Bu. Muhammad Fakih? Hadir. Hadir, Bu. Nadila Dwirani? Hadir, Bu. Rangga Divan Setiawan? Hadir. Rivaldo Apriansyah? Hadir, Bu. Sajidatul Muharramah? Hadir, Bu. Santika Amelia? Hadir, Bu. Talita Aurelia? Hadir, Bu. Wulan Fitri Utami? Hadir, Bu. Yanuar Saputri? Hadir, Bu. Jadi yang nggak ada Ahmad Alfarel sama Fahreza ya. Hadir, Bu. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya.